Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, channel Densus 26 TV adalah channel dakwah dari masjid ke masjid. Yang belum like, yang belum subscribe, mohon sedekah like dan subscribe-nya agar channel dakwah ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk umat seluruh alam. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum monggo di subscribe channel dakwah Densus 26 ini. Pada hari ini adalah taklim subuh rutin hari Jumat di Masjid Agung Baitus Salam Kabupaten Magetan, yang saat ini disampaikan oleh Ustadz Iksanuddin MPDI dari Kemenak Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Semoga ilmu yang disampaikan manfaat untuk kita semuanya. Kita bisa menikmati bagaimana kita bangun pagi-pagi, kemudian kita ke masjid. Kita bisa menikmati itu, karena tidak semua orang mampu atau tidak semua orang merasa nikmat dengan kondisi seperti itu. Banyak orang yang dia untuk bisa mencapai kenikmatan itu harus melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan dengan biaya yang lebih besar. Namun alhamdulillah Allah memberikan kepada kita betapa nikmatnya ketika kita bangun terjaga di pagi hari sebelum subuh, kemudian bisa beraktivitas dan kita bisa pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan inilah sebenarnya tanda bagaimana Allah itu memilih kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena orang yang bisa atau orang yang mampu hadir sholat subuh di masjid memiliki fadilah-fadilah yang sangat banyak sekali. Salawat dan salam telah tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha untuk ittiba kepadanya dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari umatnya. Ya, semoga dengan begitu ibu bapak sekalian kita memiliki harapan telah mendapat syafaat pertolongan dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, sebentar lagi saudara-saudara kita yang diistimewakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu Allah, menunaikan ibadah haji, insya Allah akan kembali. Mereka adalah orang-orang yang secara khusus diajak berkomunikasi oleh Allah. Bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, beribadah haji itu sesuatu yang istimewa. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang diberi keistimewaan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa berangkat. Dan mereka lah tamu-tamu Allah yang nanti ketika mereka kembali semoga mereka mendapatkan kemakbulan dari hajinya. Kalau mereka mendapatkan kemakbulan dari hajinya, maka itu akan bermanfaat bagi kebanyakan umat. Ibu bapak sekalian, sudah menjadi tradisi biasanya kalau misalnya orang yang berangkat haji maupun pulang haji, biasanya kita hadir. Kalau mau berangkat haji kita istilahnya mengantarkan, nanti kalau pulang haji kita juga ziarah juga kepada mereka, kemudian kita minta didoakan. Sebenarnya ibu bapak, bukan saja kita yang minta didoakan, mereka pun sebenarnya memerlukan untuk didoakan. Mereka memerlukan untuk didoakan. Ketika ketika mereka mau berangkat, lalu kita hadir untuk memberikan dorongan spiritual, dorongan motivasi dan sebagainya. Seyogyanya ketika itu kita berdoa begini: Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassarkalakal khaira fi kulli makan. Ketika mereka berangkat kita doakan
Karena bekal terbaik bagi orang yang berangkat haji tidak lain adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, maka karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yasarrakal khair fi kulli makan, dan Allah memberikan kemudahan kebaikan, memudahkan kebaikan bagi kamu di setiap tempat. Ini kita doakan, kenapa? Karena ketika mereka nanti melaksanakan ibadah haji itu tidaklah mudah, akan ada banyak hal-hal yang berat, rintangan-rintangan. Itu kita doakan semoga mereka bisa mudah melewatinya. Itu ketika berangkat. Lalu kelak apabila kita ini berziarah kepada mereka yang baru pulang haji, tidak lupa juga kita mari mendoakan. Kita doakan mereka dengan qabalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Kita doakan semoga Allah menerima hajimu, sehingga ini nanti akan menjadi haji mabrur. Semoga Allah menerima hajimu dan Allah mengampuni dosamu dan Allah mengganti biaya yang sudah kamu keluarkan. Monggo nanti kalau misalnya kita berziarah haji kita doakan seperti itu. Sebagaimana ini juga Rasulullah juga mendoakan orang yang pulang haji seperti ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, hal terpenting daripada ibadah haji itu sebenarnya adalah bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika seseorang sudah memenuhi, orang berangkat haji lalu sudah memenuhi syarat rukunnya, apapun wujudnya, sekalipun dalam kondisi sakit, sekalipun dalam kondisi mereka barangkali ketika wukuf itu harus ditandu misalnya, ketika mereka sudah memenuhi itu syarat rukunnya, maka gugurlah kewajibannya, gugur kewajibannya di rukun Islamnya. Namun yang terpenting dari ibadah haji bukan pada itu, Ibu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ada lagi yang lebih bermakna, yakni ketika hajinya itu mabrur. Ketika hajinya mabrur, sebagaimana Rasulullah katakan, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan apa-apa dari Allah kecuali surga. Maka kalau kita hitung-hitung, Ibu Bapak, kalau haji sekarang ini taruhlah biaya itu 100 juta misalnya, yang reguler, kemudian mendapatkan mabrur, maka itu nilainya murah, bahkan lebih murah daripada mobil. Akan tetapi 100 juta itu ketika tidak mabrur, maka bolehlah kita mengatakan itu mahal. Kenapa? Karena 100 juta itu untuk biaya hidup selama 40 hari. 40 hari 100 juta, maka satu hari 2,5 juta. Hidup dengan sehari 2,5 juta, kita bisa bayangkan betapa mewahnya. Oleh karena itu perlu kita mendoakan saudara-saudara kita itu semoga mereka bisa mampu, sehingga bukan sekedar menggugurkan kewajiban sebagai umat Islam, yakni memenuhi rukun Islam yang kelima, akan tetapi mereka mendapatkan surga sebagaimana Allah janjikan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang haji mabrur ini? Meskipun barangkali tahun ini kita bukan termasuk jamaah haji, kita mungkin bisa meniru bagaimana sih sebenarnya orang yang berhaji mabrur. Ada beberapa ciri atau beberapa tanda ya bapak sekalian. Yang pertama adalah thayyibul kalam, yakni perkataannya itu baik. Orang yang dia perkataannya baik, dan ini tentunya seharusnya menjadi akhlak bagi seorang yang beriman dan seorang yang beragama Islam. Perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik? Apakah selalu perkataannya itu lemah lembut, kemudian apakah dengan, kalau orang Jawa itu dengan bosok? Ukuran perkataan yang baik itu
bisa menyindir di satu ayat dari Al-Quran sebagaimana perkataan ahli syurga itu, la yasma'una fiha lagwaw wa la kidzaba. Perkataan yang baik itu tidak keluar dari mulutnya itu perkataan yang sia-sia dan bohong. Maka perkataan yang baik itu adalah perkataan yang tidak bohong, atau perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Apa yang dikatakan itu benar. Ini yang substansi yang utama. Karena kalau kita sedang mendengar perkataan yang halus, saya lupa, orang yang mau ngutang itu perkataannya halusnya luar biasa. Orang kalau mau ngutang itu nggak ada kan, orang itu teriak-teriak hutang itu nggak ada kan. Dia mesti perkataannya halus. Tapi ternyata setelah lewat batas waktu yang dijanjikan, kadang-kadang mereka nggak bayar. Maka perkataannya thayyibul kalam ini bukan perkataan yang halus saja, Ibu Bapak, akan tetapi mengandung substansi kebenaran. Jadi perkataannya benar. Maka orang yang thayyibul kalam ini dia terlepas atau dia terbebas dari sifat nifaq, sifat munafik. Kita tahu bahwa ayatul munafiqun salasun, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Tidak ada sadaqah, apabila dia berbicara itu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Apabila wa idza tumina khana, apabila dia itu dipercaya maka dia berkhianat. Itu ciri orang yang munafik. Maka orang yang thayyibul kalam ini dia terlepas, dia terhindar dari sifat-sifat munafik. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa melatih diri untuk bisa memiliki yang pertama ini adalah thayyibul kalam. Kemudian yang kedua adalah ifsa'ul salam. Orang yang hajinya mabrur ini dia senantiasa menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Sebagaimana ketika kita sholat, kita mengakhiri sholat kita itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan, kemudian juga ke arah kiri. Yang berarti kita itu berikrar keselamatan bagi kamu, saudara-saudara saya yang ada di sebelah kanan. Keselamatan bagi kamu, wahai saudara-saudaraku yang ada di sebelah kiri. Kita seakan-akan berikrar, saya tidak pernah mencelakai kamu, saya tidak akan pernah merugikan kamu, dan saya akan menjaga keselamatan bagi kamu. Kamu akan damai bersama saya. Itulah yang kita ucapkan ketika kita mengakhiri salam. Maka sifat orang yang haji mabrur ini, dia tidak pernah merugikan kepada siapapun. Dia akan senantiasa dia menebar keselamatan kepada siapapun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kecil saja Rasulullah SAW itu mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'di jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, la yu'di jarah, maka janganlah kamu merugikan tetangga. Ukuran kebaikan seseorang itu kalau bisa itu memberi manfaat itu Bapak. Tapi kalau tidak bisa memberi manfaat, sekurang-kurangnya itu la yu'di, jangan merugikan. Nah, maka dalam hal ini seseorang yang ifsa'ul salam, seseorang yang menebar keselamatan, menebar kebahagiaan, itu memberikan kemanfaatan yang terus-menerus. Sehingga dengan begitu dia akan terdidik menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Rasulullah mengatakan itu, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Inilah Bapak-Ibu sekalian. Di setiap saat, setiap waktu kita, maka kita berikan atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat orang lain. Kalau tidak bisa, minimal jangan kita memberikan kerugian kepada orang lain.
Itu yang kedua. Kemudian ciri mabrur yang ketiga adalah it'amut ta'am, yakni memberi makan kepada orang lain atau memberi makan kepada fakir miskin. Di saat sekarang mungkin tidak ada orang yang kelaparan, Ibu Bapak. Di tempo dulu zaman Rasulullah masih ada orang itu yang kelaparan, memang tidak punya apa-apa, itu masih ada. Di saat sekarang mungkin sudah tidak ada orang kelaparan. Apalagi sekarang ini kan anak-anak sekolah saja kalau makan siangnya kan gratis gitu. Ada makan siang bergizi, ya makan bergizi gratis gitu kan. Kayaknya mencari orang yang kekurangan makan itu saat sekarang mungkin kurang. Akan tetapi maksud daripada memberi makan kepada orang yang membutuhkan ini tidak saja diartikan memberi makanan, akan tetapi memberikan atau mencukupi kebutuhan. Sehingga bisa diartikan Bapak Ibu, orang yang haji mabrur ini, orang yang mabrur hajinya ini, dia memiliki sifat dermawan. Jadi memiliki sifat dermawan, loman. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sifat inilah yang harus dibangun. Lantas bagaimana? Apakah orang yang dermawan itu senantiasa memberi? Sebenarnya kedermawan itu dilihat dari bagaimana di hatinya. Dermawan itu tidak harus selalu memberi, akan tetapi bagaimana di dalam hatinya itu memiliki sifat dia tidak iri atau dia tidak milik kepada orang lain, tidak iri kepada orang lain. Ukurannya bagaimana? Coba dilihat dulu. Ketika kita ini masih ada perasaan menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka di situ kita perlu hati-hati. Bisa jadi sekalipun kita banyak infak, kita banyak dermawan, kalau kita masih menginginkan sesuatu yang bukan punya kita, barangkali di situ kita belum bersifat dermawan. Dan ini kadang-kadang masih tak bersih di hati kita itu. Contoh saja misalnya, mungkin kita sudah memiliki kekayaan yang banyak, sudah tercukupi, kendaraan ada, perabotan rumah tangga lengkap, rumah sudah bagus. Tapi ketika seseorang itu ada tetangga kita yang memiliki rezeki, misalnya mendapatkan mobil baru, kemudian terbersih di hati kita rasa iri. Nah inilah kita perlu berhati-hati. Barangkali kedermawanan kita itu belum bersumber dari hati kita. Apalagi apakah yang dermawan itu harus orang yang kaya saja? Tidak, Bapak. Barangkali kita bukan orang yang kaya, bahkan kita untuk bersedekah kita mungkin juga masih berat. Tapi ketika tetangga kita atau saudara kita menerima rezeki yang banyak dan kita tidak terpengaruh karena kita merasa qanaah dengan apa yang kita terima, disitulah Ibu Bapak sekalian, maka sebenarnya kita sudah masuk ke dalam golongan orang yang dermawan. Maka membentuk dermawan ini, selain kita ini mengeluarkan harta kita, maka kita membina hati kita bagaimana kita ini tidak iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Yang repot itu begini Bapak Ibu, ada orang itu banyak sekali menyumbang, ada pembangunan masjid dia sumbang, tapi ternyata dia juga mengambil hak orang lain. Jadi apa yang disumbangkan itu tidak lebih banyak daripada yang dia ambil dari hak orang lain. Apakah ini bisa dikatakan sebagai dermawan? Saya pernah satu fokus discussion dengan orang dari BNSP, Pak. Bukan dari BNN, dari BNN. Mereka mengatakan ternyata bandar narkoba itu sodakohnya paling banyak. Saya kurang tahu ini maknanya apa. Jadi ketika saya ketemu dengan BNN, jangan sebalikkan, kalau orang-orang yang bandar-bandar narkoba itu ternyata sodakohnya dermawannya itu paling banyak. Kalau ukuran daripada dermawan itu dengan memberikan, maka dialah orang yang paling dermawan.
Maka bagaimana sih dermawan yang sebenarnya? Ketika di dalam hatinya itu bersih, dia tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Artinya apa? Dia hanya mengambil dari yang halal, dia mengambil dari yang bersih. Kemudian dari yang bersih itulah dia keluarkan zakat, dia keluarkan infak, dia keluarkan sedekah. Itulah orang yang dermawan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang ulama sufi bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau berasal dari kota Marfa atau Marfa ini ada di Tajikistan. Kalau sekarang ada di Tajikistan. Namun ini adalah beliau hidup di masa sekian abad yang lalu. Beliau seorang ulama, seorang sufi. Ketika beliau itu selesai melaksanakan ritual atau rangkaian ibadah haji, beliau istirahat sejenak di dekat Ka'bah, dan tanpa sengaja beliau tertidur. Dalam tidur yang tidak disengajanya, yang hanya sebentar, beliau bermimpi mendengarkan perkataan dua malaikat. Malaikat satunya berkata, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Dijawab yang satunya 600.000. Lantas di antara 600.000 itu berapa yang mabrur? Lantas dijawab satu malaikat, tak satu pun yang mabrur. Akan tetapi semua mereka dianggap mabrur oleh Allah karena seseorang bernama Ali bin Muhammad. Mendengar itu seketika Abdullah bin Mubarak ini terbangun. Beliau kaget. Bagaimana mungkin? Maaf, mungkin seorang saya ini seorang yang sufi, seorang ulama, kok haji saya tidak mabrur? Tapi haji saya dianggap mabrur karena seorang bernama Ali bin Muhammad. Begitu terbangun, terheran-heran, kenapa? Ada apa dengan seorang bernama Ali bin Muhammad ini? Kemudian beliau tidak langsung pulang ke Makkah, tapi dia mencari orang yang namanya Ali bin Muhammad di mana. Dia datangi setiap kabilah dari berbagai penjuru. Datangi, adakah yang namanya Ali bin Muhammad? Mereka tidak mendapatkan jawaban dari sekian banyak kabilah yang didatangi. Kemudian dia mendapatkan satu informasi, satu kabilah dari Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang di Syria. Dan Damaskus ada satu jamaah haji mengatakan, saya mengenal namanya Ali bin Muhammad itu hanya satu, yaitu tukang sol sepatu di pinggir pasar Damaskus. Abdullah bin Mubarak ini Pak, karena dia tidak mendapatkan petunjuk di mana Ali bin Muhammad, satu-satunya petunjuk itu, maka dia tidak kembali ke Makkah, tapi dia berangkat ke Damaskus mencari orang yang bernama Ali bin Muhammad. Dan betul, ditemui di situ ada seorang tukang sol sepatu namanya Ali bin Muhammad. Kemudian Abdullah bin Mubarak ini mengatakan, terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Muhammad, karena engkau lah haji kami tahun ini mabrur. Ali bin Muhammad terkejut, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi asbab seperti itu? Kemudian Abdullah bin Mubarak ini bertanya, apa sebenarnya yang Anda lakukan wahai Ali bin Muhammad? Tahun ini saya tidak jadi berangkat haji. Saya sudah puluhan tahun menabung dari hasil saya bekerja sebagai untuk sol sepatu itu. Dan tahun ini saya sudah mengumpulkan 350 dirham dan itu cukup bagi saya untuk berangkat haji. Akan tetapi beberapa saat sebelum saya berangkat, istri saya yang sedang hamil itu mencium bau masakan yang sangat lezat. Lalu dia meminta saya untuk memintakan sedikit saja sebagai obat daripada keinginannya, ngidam kalau orang Jawa mengatakan. Maka saya pergilah kepada mencari dari mana sumber bau masakan itu, dan saya temukan itu ternyata dari sebuah rumah milik seorang janda dengan 6 orang anak. Saya ketok, saya tanya, ternyata memang
merasakan yang besar ini. Kemudian saya utarakan maksud saya minta sedikit saja untuk mengobati rasa inginnya istri saya yang sedang hamil. Maka si ibu tadi menjawab, Bapak, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi penjenengan. Ali bin Mu'afak terkejut, bagaimana mungkin halal bagi Anda tapi haram bagi kami? Iya, karena sudah 3 hari ini kami semua tidak makan dan kami tidak punya makanan. Pagi tadi pun saya sudah ke pasar untuk mencari pekerjaan, namun saya tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan upah. Maka ketika pulang dari pasar, saya menemukan seekor bangkai keledai di pinggir jalan. Saya ambil sedikit dagingnya, dan daging inilah yang kami masak. Karena tidak ada makanan bagi kami, maka ini halal bagi saya. Bagi kami ini halal, tapi haram bagi Bapak karena ini bangkai. Seketika Ali bin Mu'afak pulang Abu Bakar, pulang, uang 350 dirham yang dia kumpulkan berpuluh tahun untuk berangkat haji itu dia bawa, dia berikan kepada si janda itu, wahai ibu, makanan itu haram bagi kami, juga haram bagi penjenengan. Ini ada uang 350 dirham, silahkan dipakai untuk makan dan dipakai untuk membuka usaha. Maka ibu bapak sekalian, asbab apa yang dilakukan oleh Ali bin Mu'afak ini menjadi asbab sebagaimana mimpinya Abdullah bin Mubarak, karena memiliki ini sifat dermawan itu adalah menjadi ciri daripada orang yang haji mabrur. Ibu bapak sekalian, oleh karena itu meskipun barangkali kita bukan termasuk dari jamaah haji, tidak ada salahnya kita berusaha bagaimana kita memiliki sifat-sifat mabrur seperti itu. Dan terutama para jamaah haji, kita doakan semoga mereka mabrur, karena kemabruran mereka itu akan memberi manfaat luas kepada kita semuanya dan juga bagi masyarakat secara luas. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maafkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.